Halo, sore teman-teman. Sore ini Liku-Liku kembali ya. Jadi menjawab pertanyaan dari di chat ya, bahwa mereka banyak yang menanyakan sebetulnya desain ruangan untuk depot air minum yang ideal itu seperti apa. Ya, ini coba saya share ya. Jadi mudah-mudahan ini juga membantu, karena yang namanya desain ruangan itu kan masing-masing orang punya pemikiran yang berbeda-beda ya. Tapi coba saya dekatkan dengan kebutuhan ketika kita memang berjualan air minum ya. Jadi pertama gini, desain tempat itu menyesuaikan dengan bentuk depot yang nantinya akan kita pasang ya. Kalau misalnya depot kita itu mau menggunakan etalase yang panjang, yang besar, tentu saja ya juga memerlukan ruangan yang besar gitu ya. Coba kalau misalnya kita berkeinginan untuk ya menampilkan depot yang lebih kelihatan lebih mewah gitu ya, lebih mewah, dan ruangan itu lebih bisa mudah untuk diatur susunannya, itu ya idealnya 4 kali 5 ya, itu udah ideal ya. Karena kalau misalnya kita mau perlu tempat yang luas lagi juga memang ya kita sendiri tahu ya, itu modal juga ya. Tapi saya rasa 4 kali 5 atau 4 kali 4 itu sudah cukup ya, sudah cukup. Terus ini selain dari ruangan yang memang utama yang dipakai untuk depot, mungkin perlu tambahan ruangan yang dipakai untuk lain-lain ya, misalnya untuk keperluan buang air kecil bagi penunggunya gitu. Terus apalagi mungkin ruangan untuk sholat kalau misalnya muslim, itu juga perlu kita sediakan ya, untuk area yang memang di luar rumah ya. Tapi kalau di dalam rumah ya beda lagi ceritanya. Misalnya kita memanfaatkan garasi atau memanfaatkan halaman rumah, itu ya beda lagi ya. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang memang atau lokasinya itu jauh dari rumah, itu perlu juga. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan ya ketika kita mendesain ruangan depot itu, pertama kalau bisa itu memang sedikit agak mundur dari jalan raya. Kenapa? Ini untuk menghindari debu masuk ya. Jadi kalau terlalu mepet dengan jalan raya ya tentu saja kita akan disibukkan dengan debu ya. Dengan sedikit agak mundur mungkin 5 meter dari jalan, bahu jalan ya, dari ya, itu saya rasa itu ideal. 5 meter bisa untuk parkir mobil, terus kemudian bisa parkir motor, dan kita juga terhindar dari debu. Itu kalau memang lokasinya itu di jalan yang ramai kendaraan ya. Beda lagi dengan lokasi yang mungkin di gang-gang kecil gitu ya, saya rasa agak mepet dengan jalan juga enggak begitu masalah ya. Itu dari sisi halaman atau tempat parkir ya. Kemudian dari sisi lantainya, lantai itu yang ideal seperti apa? Lantai untuk depot itu jangan dibuat flat ya, tapi harus ada elevasinya ya, harus miring dikit, ya. Ya, harapannya dengan elevasi yang cukup, air itu bisa langsung tuntas ya, bisa langsung tuntas tanpa kita harus membersihkan atau ngepel ya, atau nunggu kering. Nah, itu sangat penting. Nah, ini elevasi ya, elevasi lantai ya. Dan sudut lantai, sudut dari lantai dengan ini, sambungan antara lantai dengan dengan tembok, ini tembok, ini lantai ya. Ini kalau bisa dibuat tirus ya, dibuat tirus ya, jangan menyudut, tapi ada tirus ya, ada tirus, sudutnya itu enggak tajam. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika kita membersihkan ruangan kita jauh lebih mudah ya, karena di ujung-ujung atau di sudut-sudut yang tadi saya bilang tadi itu biasanya itu tempat kotor ya, banyak kotoran di situ, itu susah untuk dibersihkan ya. Tapi kalau dengan cara seperti itu juga membantu. Itu kalau belum terlanjur. Tapi kalau misalnya udah terlanjur, saya rasa juga nggak masalah ya, asal kita rajin-rajin untuk membersihkan lantai kita ya. Terus kemudian yang nggak kalah pentingnya, kalau misalnya ada mau tambahan kamar kecil untuk buang air kecil dan sebagainya, atau mungkin musola ya,
itu pikirkan ya, untuk musola bisa pintu di dalam sama dengan ruangan depot boleh, tapi untuk toilet itu usahakan pintunya terpisah ya, pintunya dari luar ya. Kenapa? Biar nggak ada kesan ruangan kita itu bareng dengan toilet ya. Itu pertama. Yang kedua, biasanya dinas ketika sidak ke depot-depot kita itu jadi pertanyaan juga. Nah, kenapa nih depot kok campur dengan toilet? Ya, seolah-olah seperti itu ya. Ini penting ya teman-teman ya. Jadi pisahkan saja pintunya di luar gitu, pintunya di luar. Terus mungkin kalau ya musola kecil boleh di dalam, pintunya nggak harus pakai pintu juga kan, itu di dalam nggak masalah. Memfasilitasi mereka yang bekerja nantinya ya, sehingga tidak harus meninggalkan tempat hanya untuk buang air kecil ya. Dan ini penting ya. Jadi saya rasa desain yang perlu dipikirkan di awal itulah ya. Sama hindarkan depot kita itu dekat dengan tempat sampah ya, hindarkan. Kalau misalnya kita mesti harus menyediakan tempat sampah usahakan itu jauh dari lokasi depot ya, paling tidak ya 5 meter dari area depot lah, itu sudah nggak masalah ya. Jadi jangan sampai ada kesan juga depot kita masih dekat dengan tempat sampah gitu ya. Itu juga nanti akan jadi pandangan yang negatif bagi kita sebagai penjual air minum ya. Mungkin itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya, meskipun ya sekilas tidak detail ya, mudah-mudahan bisa menjawab, ada gambaran ya teman-teman yang ingin mempersiapkan ruangan yang untuk buat depot, ada gambaran ya. Makasih, jangan lupa like, comment, subscribe di Liku-Liku ya di sini ya, biar semakin rame, semakin jadikan tempat diskusi yang saling memberikan masukan. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas kembali, dan tetap jaga kesehatan.